Bismillahirrahmanirrahim. Tukang jamu tak pernah jemu. Amalmu adalah hartamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang semoga selalu ada dalam lindungan dan taufiknya Allah Azza wa Jalla. Sebuah pesan dari Ustadz Salim Afillah, yaitu mari selalu memperbanyak amal. Dan dimaksud dengan amal di sini adalah tentu amal kebaikan. Dan beliau berpesan bahwa jangan sampai ketika kita sudah beramal kita merasa puas. Justru kita harus merasa was-was atau bertanya, apakah amal kita ini benar-benar diterima oleh Allah? Atau jangan-jangan amal kita ini penuh dengan noda, penuh dengan cacat, sehingga justru itu akan menarik kita untuk mencicipi panasnya api neraka. Dan ini semua adalah sesuatu yang harus selalu kita introspeksi diri. Dari semenjak dini, kita perbanyak amal agar kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati, kita akan menemui harta kita. Dan harta yang akan kita temui tergantung daripada apa yang kita lakukan hari ini. Jika amal kebaikan yang kita lakukan, maka ia akan menjadi harta yang baik. Tetapi jika amal keburukan yang kita lakukan, maka dia akan otomatis ada menjadi harta yang buruk. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan harta yang buruk. Seburuk-buruk apapun, tentu dia pasti tidak diinginkan, kecuali itu adalah ujian yang Allah karuniakan pada hamba, yang justru dengan ujian itu akan mengangkat derajatnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini memang tempatnya kita beramal sebanyak mungkin. Semakin banyak amal kita, maka kita akan semakin tenang. Semakin banyak amal kita, maka kita harus senantiasa menjadi lebih baik. Dan semoga harapannya setiap amal kita yang kita lakukan itu tidak ada embel-embel yang justru dia akan menodai amal tersebut. Tidak ada yang namanya riya. Tidak ada yang namanya ingin dipuji orang lain. Tidak ada lagi yang namanya melakukan amal tersebut karena orang lain, atau karena menantu, atau karena mertua, bahkan karena atasan. Hal-hal seperti itu justru akan menodai amal tersebut, dan otomatis dia akan menjadi harta yang buruk ketika kita temui itu. Makanya kita selalu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar setiap amalan kita, baik yang dia terlihat oleh orang lain atau yang diam-diam kita lakukan, benar-benar bersih hati ini dari mengharapkan pujian dari orang lain. Bersih niat kita dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Bersih hati ini untuk senantiasa melakukan itu karena Allah Azza wa Jalla, karena beliau selalu melihat dan menyaksikan diri kita. Semoga Allah karuniakan kepada diri kita hati yang bersih, hati yang senantiasa berharap kepadanya, hati yang senantiasa takut ketika kita jauh darinya, atau ketika kita bermaksiat kepadanya. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh diinginkan oleh setiap hamba. Merasa takut ketika melakukan maksiat, dan merasa senang ketika Allah bimbing dalam hal kebaikan. Teman-temanku yang semoga Allah karuniakan hati yang bersih, mari kita sama-sama berusaha perbanyak amal kita, tebar senyum kita,
tebar salam kita kepada siapapun dan membantu siapapun yang sedang dalam kebutuhan untuk dibantu. Karena bantuan yang kita lakukan kepada orang yang sedang membutuhkan itu lebih besar pahalanya karena memang sedang dibutuhkan. Berbeda dengan ketika kita melakukan sesuatu yang dia tidak terlalu membutuhkan. Oleh karenanya, semoga kita bisa berempati kepada siapapun dalam kondisi apapun, sehingga dengan mudah, dengan senang hati kita bisa membantu mereka dalam kondisi yang mungkin tidak seperti biasanya, dalam kondisi yang apa saja. Ketika kita bisa melakukan amal kebaikan, mari kita lakukan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagiamu adalah kebaikanmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.